Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai modifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah. Nah, untuk materi pertama saya akan membahas mengenai pembiayaan keuangan syariah. Oke, penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKS dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian tagihan dalam keuangan syariah. Tagihan dalam keuangan syariah ada beberapa, di mana yang pertama itu ada transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Kemudian yang kedua ada transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah ataupun sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Kemudian transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan juga istisna. Kemudian transaksi selanjutnya adalah transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang card. Kemudian transaksi berikutnya adalah transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Kemudian materi selanjutnya mengenai pembiayaan modal kerja dalam keuangan syariah. Pembiayaan ada beberapa, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian jangka waktu pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa macam modifikasi pembiayaan modal kerja dalam lembaga keuangan syariah, diantaranya ada alat liquid atau cash, piutang dagang atau yang biasa disebut receivable, persediaan yang dimana di dalamnya ada bahan baku, bahan dalam proses dan bahan jadi. Kemudian pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan, pembiayaan perdagangan umum, pembiayaan perdagangan pesanan atau biasa dalam hal salam atau istisna. Kemudian pembiayaan modal kerja dalam hal murabahah, kemudian pembiayaan modal kerja salam, pembiayaan modal kerja istisna, pembiayaan modal kerja ijarah, pembiayaan modal kerja qard, pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, kemudian ada pembiayaan persediaan, ini dalam hal murabahah, salam dan istisna. Kemudian ada pembiayaan perdagangan umum, serta yang terakhir ada pembiayaan perdagangan pesanan, ini dalam hal wakalah, musyarakah, mudharabah dan murabahah. Kemudian materi selanjutnya itu rasio pembiayaan bank syariah, finance to deposit ratio atau biasa disingkat FDR. Nah, pada bank syariah yang idealnya itu 95% sampai 98%. Hal itu berarti dari 100% dana yang terkumpul di masyarakat sebanyak 95 sampai 98% di antaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan FDR. Adapun rumus atau cara perhitungan FDR dalam bank syariah, yakni pembiayaan MK per DPK kali 100%, mengukur komposisi pembiayaan yang disesuaikan dengan DPK dan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank syariah. Adapun ROA dalam bank syariah, di mana rumusnya itu laba bersih dibagi dengan total aset kemudian dikali 100%. Ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengambilan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi beberapa mengenai ROA ataupun rasio atau FDR. Nah, materi kali ini adalah risiko dalam keuangan syariah, yaitu risiko dalam keuangan syariah disebut misalnya gharar atau kekhawatiran menghadapi suatu kecelakaan, kerugian dan atau kebinasaan. Gharar dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian atau uncertainty. Kemudian transaksi gharar berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian, atau dalam bahasa
syariahnya itu jahalah antara dua pihak yang bertransaksi sesuatu objek akad yang tidak diyakini dapat diserahkan. Kemudian ada tagrir, yaitu melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar atau ketidakpastian, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada sesuatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Transaksi yang gharar dapat timbul karena ada dua sebab, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak atau akad, dan yang kedua yaitu karena tidak adanya objek. Namun dalam hal ini ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan mengelola untuk mampu memastikannya di masa depan. Kemudian juga ada jenis-jenis resiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu resiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contract atau disingkat dengan NCC, meliputi yang pertama resiko terkait pembiayaan murabahah, kemudian yang kedua resiko terkait pembiayaan ijarah, kemudian yang ketiga itu resiko terkait pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik atau biasa disingkat dengan IMBT. Kemudian yang keempat itu resiko terkait pembiayaan salam dan istisna, dan selanjutnya ada resiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contract atau biasa disingkat dengan NUC, yaitu dalam transaksi mudharabah dan musyarakah, meliputi yang pertama resiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai. Kemudian yang kedua ada resiko karakter. Selanjutnya resiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Resiko pembiayaan atau resiko kredit ada beberapa, yaitu resiko kredit atau pembiayaan, ada resiko pasar, ada resiko operasional, ada resiko likuiditas, kemudian resiko hukum, resiko reputasi, ada juga resiko strategi atau strategi risk, juga ada resiko kepatuhan serta resiko modal. Manajemen risiko dalam bank Islam atau bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat yang hanya ada pada bank syariah. Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mereka mengukur atau how to measure, melainkan pada apa yang mereka nilai atau what to measure. Perbedaan itu terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank Islam atau bank syariah yang meliputi identifikasi risiko, kemudian penilaian risiko, kemudian antisipasi risiko, dan monitoring risiko. Hal ini dikarenakan dari karakteristik dan dari kegiatan usaha perbankan syariah yang didasarkan pada berbagai macam prinsip dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian jasa. Ada identifikasi risiko yang dilakukan oleh bank syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, namun juga meliputi risiko yang khas yang hanya ada pada bank syariah. Kemudian materi selanjutnya, menurut Adi Warman Karim, sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan, sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha dalam dunia perbankan. Adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator. Kemudian yang kedua, memastikan bank mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. Kemudian yang ketiga yaitu meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled.
Kemudian yang keempat, mengukur exposure dan pemusatan risiko. Dan yang kelima yaitu mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Nah, risiko yang dihadapi oleh bank syariah itu sendiri lebih kompleks dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Nah, menurut Muhammad Ayub, risiko tambahan yang dihadapi oleh bank syariah yaitu risiko aset, risiko pasar dan kesesuaian dengan syariah, resiko tingkat pengembalian yang lebih tinggi, resiko gadaian yang lebih besar, serta resiko legal yang lebih besar dan resiko penarikan yang lebih besar pula. Oleh karena itu, bank berkewajiban melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati atas semua resiko yang ada. Nah, resiko kredit merupakan resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kemudian resiko pembiayaan dihadapi oleh bank syariah yaitu ada resiko yang diakibatkan timbulnya kerugian akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank syariah dengan nasabah. Nah, resiko pembiayaan umumnya bersumber dari karakter nasabah, kemampuan nasabah, dan siklus bisnis oleh nasabah. Nah, resiko tersebut dapat berdampak lebih besar bagi bank syariah sehingga resiko pembiayaan harus diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan. Oke. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah berkaitan dengan risiko-risiko yang lain. Misalnya itu risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dan dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Kemudian ada juga risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Kemudian risiko lainnya yaitu risiko operasional, adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian risiko lain itu ada risiko hukum. Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Kemudian risiko lainnya itu risiko reputasi. Risiko ini merupakan akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank tersebut. Kemudian risiko lainnya yaitu risiko strategi, yang merupakan risiko yang diakibatkan karena ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan dalam lingkaran bisnis tersebut. Kemudian risiko lainnya yaitu risiko kepatuhan, adalah resiko akibat bank tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada juga risiko imbal hasil atau rate of return risk, adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi pelaku nasabah dana pihak ketiga oleh bank. Kemudian risiko juga ada risiko investasi atau equity investment risk, adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss. Nah, sebagaimana contoh, bank syariah berkewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, seperti misalnya yaitu ketentuan giro wajib minimum,
batas maksimum pemberian pembiayaan. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan dalam pemberian pembiayaan. Kemudian yang ketiga yaitu ketentuan dalam pelaporan kepada Bank Indonesia. Dan yang keempat yaitu ketentuan perpajakan. Kemudian yang kelima yaitu ketentuan dalam akad. Itulah tadi penjelasan materi mengenai modifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.